cewek, Yuza ini cewek, wah luar biasa. Ya, uh, berbeda ya ternyata ya. Kalau misalkan kita ngomong lewat online gini dengan offline ya. Kalau biasanya dipanggil kan udah tepuk tangannya tuh. Wih, sekarang udah cuman ada reaction gitu kan ya. Reaction tepuk tangan. Luar biasa. Nah, ini emang ya perubahan zaman kita mau nggak mau harus ngikutin gitu ya. Karena memang di era seperti sekarang itu kalau kita nggak adaptasi ya bisnis kita nggak kemana-mana. Tapi justru saya ngelihat dari sejarahnya, dari polanya 100 tahun yang lalu serupa gitu ya di dunia, ternyata ada orang-orang yang justru malah kaya raya setelah itu gitu kan ya. Dan insya Allah itu kalau di bisnis ini yaitu saatnya kita di industri MLM dengan perusahaan TIENS kita yang akan kaya raya selanjutnya. Ya, siap ya. Oke. Nah, terima kasih malam hari ini saya sudah diundang oleh Pak Dede untuk sharing di tim yang luar biasa ini, tim Royal Above ini gitu ya. Dan di sini saya bukan bermaksud menggurui karena memang tentunya Pak Dede ini guru saya gitu ya. Dan saya justru banyak banget terima kasih sama Pak Dede karena jujur tim saya yang sekarang Majesty itu selalu mereka yang hadir setelah VS-nya Pak Dede. Jadi mereka kliknya itu di vision seminarnya Pak Dede. Baik itu yang di Padang, di Surabaya, di Malang. Itu nggak tahu kenapa, nggak tahu entah jodoh atau gimana, atau mereka mungkin cocok gitu kali ya. Itu ketika Pak Dede ngisi vision seminar, itu membuat mereka langsung join dan mereka sekarang sudah jadi Majesty beberapa. Nah, itu luar biasanya bisnis ini gitu ya. Nah, hari ini saya kepingin sharing tentang pengalaman saya Bapak Ibu tentang apa yang saya lakukan selama saya menjalankan bisnis ini dan ya kembali lagi ini versi saya gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan Anda bisa tanya ke upline Anda, ke Pak Dede dan upline sponsor Anda bagaimana alur yang bisa Anda lakukan. Tapi yang saya pahami di dunia ini ketika saya juga bertemu dengan banyak orang sukses di luar sana, kebetulan saya punya satu komunitas pengusaha-pengusaha di Indonesia, pengusaha online ya, dan saya melihat mereka semua yang mulai dari nol, yang benar-benar berproses, itu punya satu garis yang sama. Satu level sikap dan mental yang sama. Nah, itu yang saya syukuri juga gitu ya. Karena dulu ketika awal saya memulai pun, yang saya kejar adalah pembenahan sikap dan mental diri saya. Jadi, sukses itu kita udah seperti mereka, udah nggak bakal nunggu lama lagi. Mungkin sebentar lagi setahun atau mungkin beberapa bulan ke depan kita akan dapat momentum dan dari momentum itu kita juga akan bisa sukses. Kita juga akan bisa membantu lebih banyak orang untuk sukses. Bersyukurnya di bisnis ini adalah satu hal banget yang saya syukuri sampai sekarang di bisnis kita yang sekarang kita jalankan ini, bisnis MLM dengan TIENS ini, kita bisa mensukseskan banyak orang dan kita bisa berbagi kesuksesan dengan sebanyak mungkin orang. Kita juga cuman sekedar ngasih motivasi ya, tapi kita bisa membantu mereka untuk bisa sukses sama seperti kita, bahkan melebihi kita. Itu luar biasanya bisnis ini. Karena ketika saya melihat teman-teman saya yang sudah sukses di dunia konvensional, ada juga yang sukses di bisnis franchise general, gitu ya, general franchise, mereka sukses, tapi nggak terlalu banyak yang mereka bantu. Tapi kalau di sini, dan nggak banyak latar belakang yang bisa mereka bantu juga, gitu. Saya punya teman yang dia seorang importir gitu ya, mereka banyak sekali minta dapat ini apa namanya permintaan pekerjaan dari teman-temannya minta kerja, minta bisnis atau apa, tapi mereka nggak bisa bantu, mentok cuma dijadiin kuli packing atau kuli tukang angkat barang dari kontainer ke gudang gitu doang gitu kan ya, nggak bisa sesukses mereka. Kalau mereka ajarin pun, yang diajarin belum tentu bisa nangkep dan bisa punya modal seperti mereka. Tapi di bisnis ini bayangin, kita bisa sukses dan itu pun sudah ada sistem, sudah ada tahapan yang bisa kita lewati. Nah, kita sekarang sudah, Bapak Ibu sekarang sudah mulai dari satu tahap yang sudah dilewatin, yaitu tentunya Royal di tahap PBO, gitu ya. Oke, nah ini perjalanan saya dari nol ke bilioner, ya, karena di komunitas kami namanya Zero to Billionaire, gitu kan, mulai dari nol sampai jadi bilioner.
Nah, ini ada satu kata patah, 1000 langkah sukses dimulai dari satu langkah pertama, ya. Intinya melangkah. Dan, nah, ini saya dulu, ya. Saya juga mulai dari bintang 4. Nah, komitmen untuk sukses. Bintang 4 sekarang maksudnya ya. Kalau zaman dulu bintang 1 berarti. Bintang 1. Jadi ini foto saya waktu saya SMA. Ini saya masih SMA. Saya masih SMA, dan ini sama tim saya, Pak Edo. Ini di kos-kosan saya. Kos-kosan saya kecil. Ini di belakang ini kos-kosan saya. Dan ini kos-kosan ini bukan dari tembok ya, bukan dari apa batu bata temboknya ya, tapi dari papan, dari kayu gitu ya. Ini kalau obat nyamuk salah nempatin sedikit aja, kebakaran itu udah, wah hangus saya sama rumah-rumahnya gitu ya. Ya dari kayu. Dan di sini ini sempit banget. Ini cuman mungkin berapa ya? Pokoknya ini muat, kamar di belakangnya ini muat cuma 2 orang. Kalau ada 2 orang tidur di sana, misalnya saya sama Pak Edo ini, tim saya ini, tidur di sana, udah nggak bisa gerak. Gitu. Nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Dan masalahnya adalah sholatnya ini ngadepnya ke keluar pintu ini. Jadi kalau sholat mesti keluar. Nah, setengah badan di dalam, yang kakinya di dalam, yang kepalanya di luar. Kalau ada anak kos lain keluar dari ini, dari dalam, wow, udah jempalitan dia, ya, kesandung kepala saya, gitu kan ya. Ya, ini kondisi saya waktu awal. Jadi, saya lahir dari keluarga yang sebenarnya pas-pasan banget. Bahkan kos-kosan yang saya pilih ini adalah kos-kosan termurah mungkin ya saat itu di daerah Gresik. Saya tinggal di Gresik, tapi ngekos juga di Gresik. Karena rumah saya, rumah orang tua itu di kampung. Jarak antara kampung ke kota itu mungkin sekitar 1 jam, kalau nggak macet. Kalau macet 1,5 jam. Jauh banget. Hampir ke perbatasan ke Lamongan, kalau teman-teman tahu. Nah, itu akhirnya ngekos kan. Nah, ketika ngekos ini saya belajar banyak hal termasuk mandiri gitu ya. Ngekos sama mondok itu kayaknya beda tipis gitu ya. Kalau mondok ada gurunya, banyak temannya. Nah, kos-kosan ini menariknya adalah waktu awal saya masuk, ada penghuninya cuma 1, jadi cuma 2 orang. Selang 1 tahun setelah itu, teman saya yang teman kos saya yang lain, yang kamarnya di dalam sini, itu dia juga keluar. Jadi satu rumah ini cuma saya doang. Harganya satu kos-kosan ini 350.000 waktu itu, tahun 2008. 350.000, ya murah murah. Nah, karena kenapa murah? Karena dapat makan 1 bulan, sehari 2 kali. Bayangin, kos-kosan apa 350.000 dapat makan sehari 2 kali selama 30 hari. Dan itu benar-benar kalau saya bilang ibu kosnya ini ladang pahala lah buat dia, gitu ya. Sampai akhirnya mencetak god lion seperti saya sekarang gitu ya, dari kos-kosan yang sederhana kayak gini. Nah, jadi yang perlu dipahami, saya mungkin seperti teman-teman di awalnya, seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya juga mulai dari awal, mulai dari basic, mulai dari seseorang yang nggak ngerti dan akhirnya belajar, kemudian bisa mengerti. Jadi pahami, semuanya itu berproses. Apalagi yang masih SMA juga, wah itu luar biasa. Kita bisa sukses muda itu enak gitu ya, menikmati hidupnya ya bisa lebih panjang gitu ya. Dan ya, saya mulai berproses ketika saya mulai komitmen untuk bergabung, saya mulai berproses waktu itu, ini saya presentasi kemana-mana naik motor. Awalnya sebenarnya jalan kaki saya. Mungkin sama kayak leader-leader yang lain yang awalnya mulai dari nol juga. Saya awalnya jalan kaki, kemudian bisa dapat motor dari orang tua, dikasih motor, akhirnya saya bisa naik motor nih, keliling kemana-mana. Ini dengan satu downline saya waktu itu, Pak Fajar. Sampai sekarang aktif, beliau bidang 7. Ini presentasi di sebelahnya sungai, kali ya. Kalau di Surabaya kali. Kalinya ini jorok banget. Jadi sebenarnya ini saya udah males presentasi. Karena bau banget loh di sini nih. Kita presentasi, si cewek ini nggak punya tempat, jadi presentasi di samping tempat kumuh kayak gini. Dan yang lebatnya lagi, Pak Fajar ini hajar aja. Nggak peduli tempatnya kayak gimana, hajar aja, pokoknya presentasi aja gitu kan. Ya saya nemenin aja waktu itu dan sering berproses sampai ya mungkin prosesnya sama seperti Bapak Ibu semua yang di sini, mungkin ban bocor, yang naik motor gitu ya. Dan ini saya alamin waktu itu. Dan kurang beruntungnya ban bocornya ini di atas gunung. Luar biasa memang gitu ya. Ban bocornya di atas gunung. Nah, di atas gunung ini masalahnya adalah pas waktu turunan itu baru bocor. Dan tukang tambal bannya di atas. Di atas yang tadi barusan dilewatin gitu ya. Nah, itu luar biasanya dan saya waktu itu
kalau ngomongin saat berproses seperti itu ngomongin ya, kalau ngomong ya nggak enak memang. Tapi ya balik lagi demi impian gitu kan, akhirnya naik lagi, dan mau nggak mau motornya harus dinaikin karena naik jalannya. Sesekali juga perlu dituntun gitu ya, turun untuk biar apa namanya, bannya ini nggak terlalu rusak gitu kan. Dan akhirnya dapat tukang tambal ban waktu itu. Terus saya sempat waktu itu sama tim saya yang ada di Malang, saya bilang, Mas ini tolong difotoin, saya bilang. Tolong difotoin. Suatu saat nanti, ini saya waktu masih bintang 5 kalau nggak salah. Saya bilang, nanti kalau saya sudah sukses, saya pengen cerita pakai foto ini gitu. Dan alhamdulillah saya masih simpan fotonya, dan sekarang beneran saya ceritakan gitu ya. Ini luar biasa. Kalau saya bilang, kalau saya cerita sekarang mungkin saya bisa menertawakan diri saya gitu ya saat ini. Tapi saat itu nggak bisa. Senyumnya aja kepaksa ini gitu. Karena memang wah nggak enak banget. Ini pulang habis cek kesehatan jam 12 malam di daerah Batu, di daerah Pujon ya, kalau tahu daerah Batu sana. Daerah Pujon itu pegunungan naik turun dan dingin banget, dan harus ini ban bocor. Wah, dahsyat lah bisnis ini gitu ya di awal. Dan ya, satu PR yang cukup tantangan cukup berat buat saya saat itu adalah ketika saya harus tetap mengerjakan tugas kuliah saya plus bisnis gitu. Jadi saya kuliah di satu kampus di Surabaya, di ITS kalau teman-teman tahu, Institut Teknologi 10 November ya, tapi saya diploma D3 di ITS. Nah, saya kalau yang paham di diploma itu kebanyakan lebih banyak prakteknya daripada teorinya, ceritanya gitu. Dan tugasnya kalau menurut teman-teman nih yang kuliah saat itu lebih banyak yang diploma daripada strata ya, daripada yang sarjana. Nah, benar gitu. Apalagi di jurusan saya informatika, itu terkenal di ITS itu kuliahnya santai, tapi tugasnya nggak bisa santai gitu. Tugasnya banyak banget dan itu berat karena tugasnya kan menciptakan sesuatu kalau orang IT. Bikin program, bikin website, bikin apa, macam-macam gitu ya. Dan waktu itu saya sangat disiplin dengan agenda. Mulai pagi saya harus kuliah, pas waktu kuliah, ketika saya sudah mulai paham bisnis ini gitu ya, ketika saya sudah mulai mengerti sikap dan mental yang benar jalankan bisnis ini, saya punya prinsip kalau kuliah ya saya harus fokus ke ceritanya. Saya karena bisnis karena kuliah. Waktu lagi pertemuan bilang, lagi ingat saya, wah saya gitu ya. Upline saya Musa, ya, wah kalau misalkan uh, melankolisan gitu, lebih rapi, justru banyak dari manajemen waktu gitu. Karena waktu itu ya nggak, itu udah diomel gitu. Ini ada masalah manajemen. Nah, akhirnya semuanya porsi saat itu. Karena memang impian suatu itu pagi saya kuliah, istirahat saya gunakan keluar, mandi, terus habis itu malam jam 12, di situ saya ngerjakan jam 1 sampai jam 1, kadang jam 3. Nah, ini waktu 12 malam ini saya pacar saya gitu ya, sekarang istri gitu ya, ngerjain tugas di Indomaret. Di Indomaret daerah kampus gitu kan. Di sebenarnya ada Indomaret ini sama McD sih gitu kan. Tapi yang namanya Pak duit ke Indomaret, milih beli air mineral gitu kan ya, dan nongkrongnya sampai tugas selesai. Nah, itu yang lakukan saat itu. Malam kadang di tempat
di Batu, di Malang juga waktu ngembangin saya sempatkan juga untuk ngerjain tugas setiap hari karena balik lagi tugasnya memang banyak banget waktu itu. Dan ya beruntungnya waktu mau bisa saya lemparkan ke pacar saya waktu lemparkan kan terus nggak dan akhirnya semuanya bisa menata dan kita di awal punya diri gitu ya. Ini dulu saya ingat ini kos-kosan saya waktu udah lebih banyak tembok beneran, banyak banget tulisan ini yang dan ini di bahkan di apa atap di atasnya itu toilet belakang pintunya gitu. Jadi biar keinget terus. Kita tempelin semuanya. Saya sama tim dan perusahaan impian-impiannya gitu ya. Dan ini yang tetap meskipun banyak waktu itu tantangan, ini kita bisa tetap ya, tetap fokus, tetap kan ini. Dan sebenarnya ini saya afirmasi saya naik ya wah saya foto kepengen pakai sempang sama bunga dikasih klien gitu kan dan akhirnya sekarang terwujud juga ini dan itu saya bikin buku impian yang mungkin kita sama-sama punya gitu. Harus kan buku impian nah ini ya ini yang akan saya waktu itu di titik kos-kosan saya yang sini ini saya waktu itu mengalami kehancuran grup kehancuran tim dan lebih ke kehancuran mental juga saat itu karena saat saya ngekos di sini ini bukan lagi tim yang hancur. Bayangin kalau Bapak Ibu semuanya ada di bisnis kita yang luar biasa ini, tiba-tiba support sistemnya hilang, one vision-nya yang hilang. Nah itu saya lakukan, bayangin. Jadi waktu itu saya upline yang mensponsor saat itu. Akhirnya ketemu saya, Pak Musa waktu itu. Masih ke sana dan beliau, oh masih ada kok upline-mu yang Musa di Surabaya. Oke, saya konsultasi saat itu. Selang beberapa saat yang saya konsultasikan ini waktu itu, wah itu terpaan yang dan satu support system yang saya percayai waktu itu gitu ya, itu juga bubar jalan intinya. Wah akhirnya sempat oleng lah. Tapi akhirnya saya ingat lagi ke impian-impian saya. Oh ya ini yang menentukan sukses enggaknya bukan orang lain tapi saya sendiri. Dan akhirnya saya merapat lagi ke Pak Musa, diajaklah masuk support system yang sekarang gitu ya, yang One Vision gitu. Kalau dulu namanya Unicorn. Nah itu saya baru belajar kembali di sana karena sistemnya cukup berbeda gitu ya. Dan di situ saya berjuang lagi dengan orang-orang yang tersisa. Nah, ini ada buku yang sering saya baca waktu saya berproses. Di satu buku itu dikutip, impian yang besar, Anda percaya maka tidak yang bisa menghalangi Anda semua impian. Percaya adalah sebuah kekuatan yang sangat mustahil bagi orang yang. Nah, saya percaya masalahnya. Saya percaya dengan apa yang saya lakukan ini akan membuahkan hasil. Itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Ya. Nah, ini kemudian saya berproses lagi, ini cek kesehatan dari desa ke desa saat itu ya. Kalau sekarang zamannya online, zaman itu mengerti yang namanya online selling maupun online networking kan belum ada. Ada sih, tapi saya nggak paham waktu itu. Ini cuma Facebook sama BlackBerry, gitu ya.
zaman itu, tapi nggak bisa dipakai untuk jualan. Jadi saya harus nyari omset ke sana kemari, dan memang luar biasa lagi ternyata. Tapi sekarang ini pun sampai saat titik ini Anda berada, proses yang sebenarnya pernah menurut saya perjalanan hidup perjalanannya ya, ya ketika kita udah kita hilang udah nyampe kan kembali itu saya ngerasa wah kesehatan ini di yang semua orang ini kenal mereka satu desa itu kenal karena saya cek kesehatan di desa yang sama desa itu di daerah Pak minta dijelasin produk ada kalsium belakangan ini dengan tim-tim kita dan ini mulai pagi jam ya baru saya itu jam malam waktu itu orang kalau cuma 2 orang udah tahu gitu ya biasa dalam sehari waktu 2 juta atau 3 juta dari cek kesehatan dan lagi adalah dari 2 juta itu tadi kita itu kemudiannya botol Mooncott luar biasa ya kan omset tapi Mooncott 3 botol wah evaluasi siapa yang ternyata ya kan tadi sampelnya juga dibawa ke belakang akhirnya hilang dibawa orang gitu ya kita belajar lagi boleh kalau di harusnya botol yang kosong kalsium yang kosong nggak boleh ada karena kalau ada isinya kejadian yang sama nah itu evaluasi saya dan tim lakukan tuh di sela-sela tesnya sampai sekarang jadi kenapa di tim kami cukup kuat gitu ya baik dari proses network maupun sellingnya karena kita selalu evaluasi setiap langkah dan kita nganggap proses ini harus lebih baik meskipun sekarang kita ngerasa sudah baik gitu ya sekarang kita ngerasa sudah baik tapi kita harus cari tuh apa yang nggak baik untuk kita perbaiki lagi atau apa alternatif tambahan untuk bisa solusi cadangan ketika ada terpaan selanjutnya gitu ya nah itu dari pengalaman saya dulu sehingga di tim kami punya back office gitu ini aja udah punya B yang kita udah nggak jalan nanti C mulai dari itu semuanya kita lakukan nggak ada kita lamatin A mana lagi B dan itu pun hanya di masalah link masalah network semuanya sistemnya udah tuh ya ya ini kan kami cek kesehatan waktu itu karena udah jadi pelajar ini dokter desa udah dipanggil itu kali ya nah dari ilmu-ilmu baru satu produk alat kesehatan AccuLife totok wajah pakai aku saat itu. Nah, mulailah hadir setiap pertemuan benar di kadang itu uangnya nggak ada gitu ya. Jadi lalu saya ada pilihan antara ikut seminar makan gitu, milih untuk beli tiket gitu, beli tiket VS sebanyak mungkin, beli tiket OP sebanyak mungkin, nggak punya duit untuk makan. Tapi saya punya tiket, 5 lembar tiket Vision Seminar waktu itu. Cuman satu hal yang membuat saya sampai sekarang
ngerasa selalu diberi keberuntungan, dikasih keberuntungan oleh Tuhan gitu ya. Karena saya punya keyakinan nggak akan ada orang yang mati karena kelaparan. Itu yang saya yakini mulai dari awal. Jadi, dan yang kedua, saya yakin rezeki orang itu pasti diberikan sesuai porsinya dan sesuai kapasitasnya. Itu yang saya pahami saat itu. Dan keyakinan itu ketika saya cerita ke pacar saya waktu itu, ke orang-orang di luar yang nggak paham siapa saya gitu ya, saya ceritain, mereka kadang mikir terlalu ekstrim gitu ya untuk mempercayai itu. Tapi saya yakinnya itu nggak pakai tapi gitu, nggak pakai ada keraguan sedikit pun, 1% pun nggak ada. Jadi ketika saya nggak ada duit, saya selalu bisa makan saat itu. Bukan dikasih uang makan sama orang lain gitu aja gitu ya. Mungkin sering beberapa kali presentasi dikasih makan, akhirnya nggak keluarin duit buat makan. Tapi yang membuat saya waktu itu akhirnya percaya bahwa benar-benar keajaiban Tuhan, benar-benar apa yang saya yakini tadi, Allah itu benar-benar ngasih rezekinya tepat waktu. Kalau kita yakin, percaya, mau kerja keras. Saya pernah dalam waktu 3 hari itu nggak ada duit dan cuma pegang tiket vision seminar. Nemu duit 100.000. Saya rasa ini bisa akhirnya saya buat makan gitu ya, uang 100 tidak. Di awal saya mikir, wah ini keberuntungan gitu ya, beruntung sekali saya hari ini. Yang kedua, saya dapat lagi di tempat yang berbeda, di luar kampus, di pinggir jalan, waktu saya jalan kaki. Wah ini kok bisa pas banget gini ya 2 kali. 3 kali saya baru sadar. Besoknya lagi saya dapat lagi, dan itu sama 100.000 semua. Saya bilang, wah ini power dari keyakinan, gitu, saya bilang. Dan saat itu juga saya mulai tambah bulat lagi bahwa nggak ada orang yang bakalan kelaparan kalau dia percaya keajaiban Tuhan itu ada gitu, bahwa Tuhan itu melihat kita gitu. Di hari keempat saya tetap belum menjual. Di hari ketiga, di hari keempat si pacar saya ini bilang uangnya dia ceritanya sudah habis juga. Biasanya kalau saya nggak ada uang kan minta ke dia, dia juga udah habis. Dan 100.000 tadi buat makan saya sama buat makan pacar saya waktu itu. Saya nggak berani minta ke orang tua saat itu karena udah ada jatahnya sebulan sekali. Eh, Pacar saya waktu itu juga sama gitu, belum waktunya minta gitu, jadi kita nggak minta. Terus di satu titik itu di hari keempat, saya sempat tengkar gitu ya sama gara-gara duit ini gitu ya sama pacar saya waktu itu. Saya bilang, aku ada duit gitu. Ya udah, mana, dia bilang. Terus aku bilang, aku bisa nggak bisa, tapi nggak ada sekarang. Nanti akan ada, saya bilang gitu. Nggak tahu, tapi pasti ada nanti malam. Jadi kita tahan dulu makannya sampai nanti. Nanti habis maghrib aku akan ke sini. Nanti kita beli makan bareng-bareng. Dia nggak percaya dengan apa yang saya yakini gitu ya. Sampai akhirnya saat itu siang putus. Jadi yang pacaran ya tau lah ya, anak bucin waktu kuliah gitu kan, wah tengkar dulu gitu kan, bercikcok dulu, habis itu putus siang hari gitu ya. Tapi dia kan kelaparan gitu kan ya. Malamnya ketika udah putus, oh udah gini-gini gitu kan, putus. Habis itu saya nongkrong sore-sore sama upline saya waktu itu di warung kopi di daerah UNER gitu ya. Terus ada prospek juga di sana. Saya ceritain bisnis ini dan dia beli. Dia beli 3 tiket. Bisa seminar. Dapatlah waktu itu harga tiket EB-nya 50.000. Jadi saya bisa dapat duit 150.000. Wah, luar biasa. Maghrib saya akhirnya ke kos-kosan pacar saya tadi, terus saya ajak, ayo kita makan. Akhirnya jadian lagi, gitu ya. Gara-gara semangkok nasi, jadian lagi, gitu ya. Wah, luar biasa. Proses saya luar biasa waktu itu. Dan itu mungkin sekarang kita bisa minimalisir dengan keadaan yang sekarang, gitu ya. Kita nggak harus keluar rumah, bisa menghasilkan duit. Itu luar biasa. Itu keberuntungan dan keajaiban menurut saya. Untuk bisnis saya dan untuk bisnis Anda semua, gitu ya. Nggak perlu seperti saya, sampai susah-susah nggak dapat makan, kita di rumah aja dapat. Bisa punya bisnis dan punya income dari rumah, gitu ya. Luar biasanya
meskipun ada musibah, tapi tetap ada peluang di balik itu. Nah, itu yang saya rasakan waktu saya berjuang, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya grup saya menghilang kembali, gitu ya. Dan kembali lagi tinggal saya sama Pak Fajar ini. Jadi tinggal berdua waktu itu. Ini dulu upline saya. Pak Ratno sama Mas Denny ini dulu upline saya, udah nggak aktif, mereka berdua. Kalau Pak Ratno yang sebelah kanan ini cuma user sampai sekarang. Jadi tinggal saya sama Pak Fajar ini. Ikut CPW waktu itu. Nah, saat itu sebelum ini, itu saya mulai komitmen cerita di sini apa ya, yang nggak mut-mutan gitu ya. Kalau waktu awal-awal ini ikut CPW itu kadang bulan ini CP, bulan depan enggak, bulan depannya enggak, kayak gitu, nggak konsisten gitu ya. Tapi ketika sudah hadir di CPW yang diadain kantor waktu itu, kantor Surabaya, saya mulai serius, ada sesi dream juga seperti biasanya di acara-acara weekend. Saya harus bangun bisnis bersama tim yang tersisa, yaitu cuma Pak Fajar ini. Udah, saya bilang, aku bangun kembali itu timku yang sudah hancur. Kalau kamu mau ikut, ayo silakan, kita berjuang bareng. Kalau nggak mau juga nggak masalah, aku tetap jalan. Itu kalimat yang selalu jadi andalan saya saat itu. Jadi ketika ketemu tim-tim lama maupun tim baru, saya bilang, aku tetap akan jalan di bisnis ini. Aku akan bangun, dan aku akan sukses 1-2 tahun yang akan datang. Kamu percaya atau tidak, terserah, tapi aku akan lakukan dan aku akan sukses. Kalau kamu percaya, kita sukses bareng-bareng. Kalau nggak masalah. Nanti kalau aku sukses, aku akan kembali ke kamu. Aku selalu bilang kayak gitu, saya selalu bilang kayak gitu ke teman-teman saya, dan benar, omongan saya ini selalu saya pegang gitu ya. Artinya yang saya wujudkan, satu kali dapat reward atau dapat bonus, saya tunjukin ke tim saya. Makanya di tim saya, di grup saya sendiri nih, yang join sampai sekarang pun, kalau dari yang saya sponsori, semuanya kebanyakan adalah daftar nama lama saya, teman-teman yang sudah saya kenal lama gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Karena saya punya, waktu awal saya membangun di kuliah bisnis ini, saya punya sekitar 350 daftar nama. Dan sampai sekarang, saya jarang bisa prospecting kenalan orang baru saat itu. Karena saya sebenarnya orangnya juga nggak terlalu gampang bergaul gitu ya. Tapi saya menangnya adalah menang tekun, menang konsisten. Satu orang, 350 orang ini, sampai sekarang belum semuanya saya presentasi, mungkin sekitar ada 150 aja yang sudah saya presentasi, tapi 150 ini selalu saya follow up terus sampai saat ini, gitu ya. Yang belum join dan yang sudah join. Jadi ya kalau dia belum join, saya ajak untuk join, saya tetap bina hubungan. Yang belum join, yang sudah join, saya ajak yang sudah untuk ke arah yang benar, biar sistem ya udah sukses, saya tetap bina hubungan, jaga sikap, dan tetap bisa mengembangkan bisnis lebih bagus. Jadi 150 orang yang awal saya presentasi tadi, itu nggak habis-habis sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan teman-teman kos saya waktu ketemu, saya follow lagi. Dan dia sampai hafal. Kalau saya nelpon, ada bisnis bro. Kalau saya kayak gitu, ketemu teman lama, dia langsung jawab, Tiansi lagi. Gitu ya. Dia selalu ngomong, Tiansi lagi. Oh ya, Tiansi lagi. Gitu. Mesti Tiansi mana gitu kan, mesti Tiansi, oh tapi ini beda, setiap saya telepon mesti ada yang beda, apa aja kayak saya yang beda lah pokoknya. Wah ini ada alat baru, ini ada sistem baru, ini ada yang namanya Royal itu, waktu dulu kan belum ada namanya Royal, ini ada Royal, apa itu Royal, aku ke kosmu ya, wah bro sorry aku keluar gitu kan, biasanya teman-teman mahasiswa kan gitu kan, oh sorry bro aku lagi ada tugas di luar, tugas apanya bro, aku udah motormu nggak mau, dia keluar gitu kan, karena udah ketahuan kalau dia lagi di kosan, presentasi lagi gitu. Nah itu yang saya lakukan sampai saya akhirnya mulai konsisten di CP gitu ya. Dan waktu itu saya mulai juga berani membangun di luar kota. Jadi mulai bangun ke arah Malang itu tadi, sampai ke arah hampir ke Jombang, ke Kediri sana ya, ke arah Pare. Jadi di pegunungan semua. Dan ini ada satu yang unik, saya waktu itu presentasi ke mbak-mbak yang merah ini, terus waktu saya masuk ke produk langsing, dia bilang, Mas ini benar bisa melangsingkan. Iya Mbak, bisa. Saya bilang, banyak testimoninya. Saya kasih testimoni di BBM. Waktu itu banyak BBM-BBM di Google gitu ya.
testimoni pelangsing dari produk dia. Ini sebenarnya kursinya rantangannya. Nah, dia ini masuk ke sini nggak muat loh. Luar biasa nggak? Dikasih gajah segede ini gitu kan. Ini nggak muat dia. Terus habisnya dia tuh duduk nih. Kayaknya ini duduk bukan di kursi deh, di semacam kayak tempatnya vas bunga gitu ya. Ini vas bunga di belakangnya. Jadi dia duduk di situ karena nggak ada kursi yang muat sama dia. Saya presentasi, oh pokoknya percaya aja dah gitu ya. Saya presentasi dan dia beli satu teh. Tapi tetap di akhir saya bilang, Mbak, ini salah satu bentuk upaya kita ya, ikhtiar kita untuk kita bisa punya punya tubuh yang sehat dan langsing, gitu ya. Tapi tentunya kalau cuma satu teh nggak cukup, perlu proses yang panjang, apalagi ini herbal, saya bilang gitu. Tapi dicoba dulu aja, nanti kalau ada reaksi bagus, bisa nanti kontak saya lagi, saya bilang gitu. Dan ternyata orang ini beli terus konsumsi, gitu. Jadi saya punya pelanggan tetap waktu itu, si Mbak ini, lewat Mbak yang merah ini ya tentunya. Dia beli teh sama Citosan setiap bulan. Nah, kayaknya ya sama, untuk yang gede ini gitu ya, luar biasa produk ini segede ini. Saya nggak tahu, saya belum ke sana lagi sekarang. Kira-kira sudah jadi segede apa gitu, atau sekecil apa sekarang dari produk ini. Ini udah 5 tahun yang lalu kayaknya. Nah, terus ya kembali lagi karena ilmu saya waktu itu cek kesehatan, saya lakukan terus ke mana-mana, ke orang-orang kampung, macam-macam lah ya. Nah, di titik ini mungkin ada beberapa dari Anda yang merasakan bisnis saya kok belum grafiknya nggak naik secara signifikan gitu. Kalau Anda sadar lalu terus naik setiap bulan, berarti Anda sehat seharusnya pola pikirnya, gitu ya. Nah, waktu itu saya kan sudah mulai punya pola pikir yang sehat nih. Jadi saya akhirnya berpikir bisnis yang benar itu gimana? Bisnis yang benar itu yang, tapi target kita masa hasil nggak tahu urusan belakang, tapi target kita harus selalu naik tiap bulan. Boleh. Nah, saya ngerasa bisnis saya stuck waktu itu. Omsetnya segitu-gitu aja. Nah, kalau orang ya mati di datar kayak gitu kan mati. Nah, sampai akhirnya kontak plan saya itu terpaan yang luar biasa karena saat itu gitu ya, Pak plan saya ini itu nerpa saya habis-habisan. Saya harus pagi pulang malam setiap hari. Saking ngerasa capeknya waktu itu ya, saya sempat BBM waktu itu zamannya BBM ya. Saya tanya ke Pak Mun, apa semua yang jalankan bisnis ini ngerasain kayak gini ya Pak? Gitu. Itu malam hari ini saya ini ya tahu ya ada jam 23.19 selesai dari semua aktivitas seharian, presentasi, follow up. Saya tanya ke Pak Musa jam 11 malam seperti ini dan Pak Musa jawab, menurut Mas Rizky apa maksudnya kalau para leader cerita bahwa di panggung bisnis ini membentuk ya, membentuknya di caps lock. Itu cuman enak didengar, tapi saat tidak enak rasanya. Tapi kalau yang bersangkutan mau berubah, yang ya dia akan morfosa jadi orang sukses. Di titik ini saya bangkit lagi dengan ini, oke, saya komitmen ke diri saya lagi, oke. Saya termasuk orang yang mau untuk dibentuk. Dan di situ saya akhirnya memutuskan untuk oke, salah diterpa nggak masalah. Terpaan saya waktu itu dari upline itu benar-benar set lah kalau saya bilang. Kalau ngomongin masalah emosi, masalah mental, kalau waktu itu saya bisa, kalau saya berperangkat negatif sedikit aja, saya akan quit dari bisnis ini. Tapi waktu itu kan sudah banyak baca buku, saya selalu berpikir positif, dan akhirnya terpaan itu bisa saya lewatin. Dan saya akhirnya kembali menemukan tim-tim yang berani berjuang bersama. Ini tim saya waktu itu ya, orang-orang pertama saya ini, ya itu, ini. Saya ketemunya dengan selalu orang-orang itu aja gitu ya. Ini kaki 1, kaki 2, kaki 3 waktu itu. Ini Mas Manu namanya, itu dari orang Gresik juga. Kita bertiga ikut berempat ya, ikut Royal Weekend ke Bandung waktu itu. Di Jawa Timur belum ada waktu itu. Royal Weekend ke sana, awal saya Royal, ya, awal saya Royal. Wah, itu luar biasa. Kemudian bangun lagi tim di Gresik, dan ya kalau nanti Bapak Ibu lihat
di tim saya ini kebanyakan orang-orangnya memang sama gitu. Ya Pak Edo ini tadi, Pak Fajar, tambah lagi ada Pak Fadoli ini ada teman-teman yang lain, ini ada adik saya, Pak Jeffrey gitu ya, bintang 8 sekarang Pak Jeffrey ini. Kalau Pak Edo ini udah Silver Lion sekarang. Pak Fajar ini bintang 7. Pak Fadoli ini bintang 8. Nah, bangun tim lagi gitu ya. Terus ke GOP apa, nah ini ketemu orang-orangnya ini aja. Nah ini di bintang 8 semua nih. Ini di waktu bintang 8 semua. Dan ya, banyak orang yang mengatakan bahwa lawan kata dari sukses adalah gagal. Ya, sesungguhnya gagal adalah bagian dari sukses itu sendiri, karena tidak ada di dunia ini orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Hanya ada seorang yang tidak pernah gagal di dunia ini adalah orang yang tidak pernah mencoba. Itulah sesungguhnya lawan kata dari sukses. Mencobalah dan jangan ada rasa takut akan kegagalan, karena Anda sedang mengumpulkan bagian-bagian dari kesuksesan Anda. Ketika awal saya memulai bisnis itu yang selalu saya pikirkan adalah saya harus mengoleksi sebanyak mungkin kegagalan. Mumpung saya masih muda, itu di benak saya. Jadi saya nyarinya gagal waktu itu. Gak heran kalau ketika saya berproses juga banyak sekali kehancuran grup atau kegagalan di bisnis saya. Kegagalan demi kegagalan gitu ya. Dan itu benar. Sekarang sampai ya terakhir ketika saya curhat ke Pak Musa itu tadi, di titik itu saya akhirnya membuang semua keraguan yang ada di diri saya bahwa saya nggak bisa, saya akan suksesnya lama, saya nggak bisa sukses secepat itu saya buang lagi. Pokoknya saya mau diterpa, saya yakin nanti akan saya sukses. Urusan kapannya, urusan belakang, saya bilang gitu. Pokoknya saya berproses saja. Dan hasil itu nyata gitu ya. Ini saya dapat reward motor. Saya waktu itu, nah ini bonus 3 juta. Terus waktu itu berkesan banget ya di awal-awal saya membangun bisnis ini karena titik aman saya waktu itu saat itu saya bisa hidup dengan uang cuma 1,5 juta. Saya bisa hidup, saya bisa makan, saya bisa naik motor keliling kemana-mana, beli bensin ya, beli macam-macam lah ya, ngopi juga bisa dengan uang cuma 1,5 juta. Balik lagi karena saya bisa memanage itu semua, gitu kan ya. Nah, kemudian saya bisa punya penghasilan 3 juta. Seperti yang tadi saya bilang, saya selalu follow up teman-teman di daftar nama saya sampai sekarang. Jadi orang-orang yang waktu itu belum percaya, saya kembali lagi ke mereka saat itu. Saya kembali ke mereka, saya kasih tahu, bro, ini aku sudah jalanin sekian bulan, akhirnya aku juga buktiin bisnis ini ada duitnya. Ini udah berduit 3.900.000. Yang saya kumpulkan tadi. Ada yang bilang, wah, 4 juta, nanti nunggu 40 juta. Dan saat itu saya buktikan, saya berjuang lagi di tahun 2015 itu. Saat itu ada dua promo ya. Waktu awalnya ada promo Galaxy namanya, promo Galaxy waktu itu. Saya kejar serius dan di situ saya ngerasa wah ini momentum bisnis saya. Karena dulu saya di support system yang menganjurkan saya untuk bekerja ke dalam gitu ya. Jadi saya dulu di support system saya yang lama itu kerjanya ke dalam, bukan melebar gitu ya, ke dalam terus. Dan di promo Galaxy saat itu sangat mendukung untuk kerja ke dalam. Saya kerja dengan strategi yang lama, serius, saya garap, dan akhirnya saya dapat 40 juta waktu itu. 40 juta rupiah. Saya kembali lagi ke teman-teman saya, ke prospek yang nggak percaya dengan saya, atau tim saya yang masih ragu dengan bisnis ini, saya kasih tahu, ini sudah ada 40 juta. Aku dapat dari reward promo Galaxy ini. Kalau kamu nggak percaya ke ATM, aku ambil semuanya nih. Terus nanti aku balikin lagi, aku masukin lagi ke ATM, aku bilang gitu. Banyak beberapa yang akhirnya bangun dan akhirnya percaya gitu ya. Ada yang tetap negatif, ada yang cuma join tapi nggak aktif, ada tetap ya. Sama seperti mungkin proses kita sekarang juga, tetap ada yang aktif, ada yang nggak percaya. Meskipun dapat BMB pun tetap aja ada yang nggak percaya gitu ya. Ada yang nggak aktif, ada yang aktif dan serius, dan ada yang juga sampai sukses gitu ya. Dan setelah promo Galaxy itu, saya ngejar satu reward lagi, motor waktu itu. Motor saat itu sebenarnya ini Pak Virus sebelah mana, sebelah kanan saya ini ya,
Sebelah yang foto merah ini Pak Virus namanya, timnya Pak Tony dari Malang. Beliau ini inspirasi saya waktu awal gitu ya. Ceritanya beliau ini nerima motor ini di bulan kloter pertama, periode pertama di tahun itu 2015 itu kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya sempat main ke tempat beliau. Saya bilang, Pak, motornya tak cuciin gitu. Jadi saya biasa untuk afirmasi, saya yakinkan bahwa itu nyata. Saya punya keyakinan seperti bakalan kelap. Jadi, waktu saya mampir ke gitu ya, untuk nyuci motor dia gitu ya. Waktu hujan-hujan, kebetulan banget dia lagi mau nyuci gitu ya. Saya mampir, wah tak cuciin semuanya motor ini, saya solawatin gitu ya. Saya ada di dalam hati, saya bilang, semoga saya bisa dapat motor kayak ginian juga ya. Februari tahun 2015 kalau nggak salah, waktu itu ya. Kalau nggak Februari, cuciin, nggak usah bro, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini, wah romantis banget gitu ya, cuci motor berdua. Cuci satu motor berdua, itu wah, luar biasa. So sweet gitu kan ya. Nah, di titik saya nggak kepikir bakalan dapat tahun itu juga motor saya ini, motor R15 ini gitu, reward motor dari Tians tadi. Tapi saya kejar. Alam bawah sadar saya itu langsung menggerakkan diri saya dari apa yang saya doakan tadi. Gitu. Bergeraknya itu selalu ke arah sana, ke arah reward motor. Saya nggak hafal kualifikasinya apa, tapi yang jelas saya ngejar. Gitu aja. Nah, sampai saat itu akhirnya di bulan Oktober, saya sempat nggak lolos, hampir banget nggak lolos. Waktu itu kloter ketiganya diambil cuma 50 besar se-Indonesia. Zamannya Pak Virus, kloter pertama itu 200, 150 yang diambil banyak-banyak. Kloter terakhir udah nggak bisa. Ya, pertama kalau lolos bisa dua gitu ceritanya, sampai kloter ketiga bahkan. Kalau dia lolos bisa lanjut kualifikasi terus. Nah, saya udah di kloter terakhir dan hampir nggak lolos. Saya ngejar ini, presentasi, dan waktu itu tim mulai turun lagi. Ke sana ke saya ke kosan Pak Ido, ke kosannya Pak Fadoli. Mereka semua ternyata pas waktu tutup buku, tidur, bayangin. Luar biasa, saya ngejar sendirian ini. Mereka mau saya ajak, tidur. Masya Allah, luar biasa. Saya bilang, oke, saya bakal dapat. Tutup buku loh, tanggal 25 loh itu. Saya bilang ke Pak Musa, Pak, saya tetap ngejar. Saya bilang, oke, Mas Rizky, saya pantau. Gitu. Pak Musa di rumah mantau saya. Ngeliat TMIS terus waktu itu. Saya kejar sampai malam, dan malamnya nggak lolos sebenarnya. Saya nggak lolos. Saya nggak tahu kalau saya lolos, intinya gitu. Pagi saya lihat, ternyata saya lolos. Saya konsultasi ke Pak Musa, dikasih produk Renov sama Munkot waktu itu ditanyain, nyampe itu saya ditanyain, kamu nggak tidur berapa hari? Gitu. Pertanyaan Pak Musa cuma itu. Kelihatan banget kayaknya di muka saya gitu ya. Saya bilang 3 hari Pak gitu. 2 malam 3 hari saya nggak tidur. Wah bahaya ini gitu. Terus Pak Musa ke dalam dikasih Munkot sama Renov. Sudah makan belum? Terus dipesanin makan. Akhirnya saya makan di sana, minum produk. Akhirnya fresh lagi terus dikasih tahu pengumuman itu juga. Mas Rizky tahu nggak lolos atau nggak kemarin ngejarnya nggak lolos Pak. Coba cek TMI sekarang. Ketika saya cek, wah ya lolos. Wah alhamdulillah waktu itu. Tapi itu masih Oktober, masih ada 2 bulan lagi terakhir kualifikasinya, gitu ya. Wah luar biasa ini dan 2 bulan lagi saya berjuang. Dan benar-benar keajaiban itu kembali Bapak Ibu. Untuk mereka yang percaya sekali lagi ya. Setelah tutup buku itu, selang seminggu, ada seseorang yang nelpon ke saya. Bilang, Mas Rizky, saya perlu produk Tiansi. Kalsium teh sama zinc kalau nggak salah waktu itu. Berapa Pak? 200 juta. Bayangin. Ada satu orang yang beli 200 juta produk. Saya bilang, wah Pak, nggak salah ini.
bukan saya yang jualin kan. Saya konfirmasi lagi, nanti takutnya dia join untuk biar saya yang jualin. Dia bilang, enggak, produknya saya pakai sendiri, saya jual sendiri. Dia bilang gitu. Wah, oke. Tolong disusunin ya, biar bisa dapat reward motor dan reward sukses trip juga. Cerita ini downline saya yang lama, tapi dia pengusaha memang. Dia pengusaha. Wah, di situ saya langsung ngerasa, wah benar nih, doa ini benar. Gitu. Ya ada sesuatu yang bisa ngalahkan keyakinan, dan kalau Tuhan bilang, saya bisa, ya akan jadi bisa. Yang membuat kita ragu sebenarnya diri kita. Kita kan konyol gitu kan. Memang keinget uang 3 kali dari tadi, saya dapat tiket yang bisa saya jual meskipun saya nggak tahu jual kemana dan ke siapa. Dan hari ini saya punya impian bisa dapat road motor, tapi saya nggak tahu cara ngejarnya gimana. Saya ranking waktu itu berapa ya? Dari 50 yang mau diambil, saya ranking 125. Jauh banget untuk ke arah 50 besar. Tapi gara-gara 200 juta tadi, akhirnya belum masuk, 2 bulan saya atur, sayangnya jadi peringkat sekitar 20 kalau nggak 18. Dari 120 naik dikatrol sampai 100, sampai 18 sampai 25. Dan itu sampai sekarang pun saya mikir, wah itu benar-benar keajaiban. Ya. Orang ini bisa saja belok ke tim lain. Karena beliau kenal saya, beliau kenal Pak Musa, beliau kenal tim saya yang lain. Gitu ya. Dia downline saya, tapi belum tentu itu ke jalur yang saya butuhkan, paham ya? Kaki saya kan yang lain kan ada gitu. Tapi dia ngontak ke saya dan minta untuk saya ngaturkan. Oke, saya atur. Nah, akhirnya ya itu tadi dapat. Nah, jadi untuk teman-teman sekarang yang mungkin ngerasa seperti saya, bisnisnya masih stuck dan belum naik secara signifikan, satu hal, yakini aja. Dan coba buang keraguannya mulai hari ini. Karena kalau kita yakin, insya Allah kita semua pasti bisa. Kemudian setelah titik itu, reward tadi dapat, sempat hancur dan saya keyakinannya lebih kuat lagi, saya gulung lagi momentum, ketambahan dengan waktu itu solusi atas jualan online yang saya dapetin dari pengalaman saya selama saya ngutek-ngutek masalah online selling gitu ya, mulai dari Facebook waktu itu, tapi kembali lagi afirmasi positif bahwa saya akan bisa sukses dan akhirnya ya itu akan terjadi di diri saya. Bahkan salah satu impian saya untuk ke ini Sydney Opera House itu pun waktu itu saya keong yang gitu ya, tahu tuh Sydney ternyata saya tempelin dan ternyata saya terwujud, ternyata bisa ke sana. Wah itu luar biasa, padahal ketika saya cek tiket pesawatnya aja itu ngeri ke sana ya. Nah itu kekuatan dari keyakinan tadi ya, saya tempelin di buku impiannya masih sampai sekarang masih ada ini. Nah ini saya bulan madu ke Taj Mahal gitu ya, 2017 ke Taj Mahal sama Pak Didi juga kayaknya, sama Pak Dede ke Taj Mahal. Ini saya waktu itu rencananya ke Taj Mahal bulan November 2017. Saya rencana nikah bulan itu. Tapi karena saya sama istri lolos, 2 orang, nikah saya akhirnya saya cepetin. Harusnya November kan ya. Akhirnya September saya harus nikah. Saya bilang ke istri saya, entah gimana caranya September kita harus berangkat. Kita harus nikah. Karena November kita berangkat gitu ya. Nggak enak kalau misalkan berangkat tapi belum nikah kan gitu. Apalagi di tempat yang indah gitu kan, Taj Mahal gitu kan. Ya akhirnya nikah, dan nikah itu nggak pakai yang lama kayak teman-teman saya di sekarang kan banyak yang nabung dulu, apalagi persiapan dulu, nyari tanggal dulu. Wah saya waktu itu sama istri nggak kepikir itu semua karena memang bonusnya gede sih waktu itu, jadi nggak kepikir nabung gitu ya. Ada duit kasih lah gitu, pokoknya ada. Waktu itu istri saya cuma support bagian packing packing produk gitu ya waktu itu, sambil kerja di TU SMP. Dia di TU SMP itu digaji 1 juta sama sekolahan. Dia bantu saya packing, saya gaji 7 juta. Bayangin. Saya gaji 7 juta. Packingnya cuma 2 jam, nggak lama, cuma 2 jam. Tapi karena udah calon istri gitu ya, tak kasih gaji 7 juta. Wah, itu membuat calon mertua saya waktu itu nggak tanya lagi kerjaan saya apa.
Itu udah aman. Nggak tanya kerjanya apa, udah. Pokoknya dia bisa gajian aku segini, udah berarti aman gitu. Langsung nikah, cepet lah pokoknya. Wes lah gitu ya. 12 angin nih gitu kan. Langsung nikah dan akhirnya ke sini gitu ya. Dan 2018 awal, saya sama tim 13 orang ke Hong Kong waktu itu. Dapat trip. Nah, Retian juga 13 orang. Dan ini ada Pak Fadoli ini, yang kiri ini. Ini sama istrinya nih. Mbak Sima dapat 3 dia. Dia, istrinya sama ini, adiknya. Adiknya istrinya. Itu dia juga sama. Saya bilang, dia sebenarnya nggak mau nikah malahan. Nggak mau nikah cepat-cepat. Tapi kita komporin teman-teman satu grup nih. Wah, nggak enak bro kalau ingin nikah bro. Nanti ke Hong Kong ini suhunya dingin loh bro. 17 derajat ini di Google gitu kan. Nikah aja gitu kan. Akhirnya sama juga dia niru. November dia tahu dia lolos, Desember dia persiapan, Januari nikah, dapat buku nikah langsung kirim ke kantor, Februari berangkat ke Hong Kong gitu ya. Cepet banget. Jadi di tim saya banyak yang nikahnya gara-gara dapat trip gratis gitu ya. Jadi yang belum dapat jodoh coba dapat trip dulu. Siapa tahu ketika dapat trip nanti jodohnya muncul gitu ya. Terus tiba-tiba nikah aja gitu kan ya. Nah, terus ini hasil-hasil yang lain yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Trip ke Cina. Ini saya punya mobil, beli second sih waktu itu. Setelah saya nikah dapat berapa bulan ya? November, Desember, Januari. 2 bulan, 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan setelah saya nikah, orang tua saya bilang kayaknya udah perlu mobil gitu, karena kasihan, orang tua kasihan kalau saya harus pulang pergi dari Sidoarjo ke Surabaya ke Gresik. Bisnis saya kan arahnya di situ. Sedangkan saya domisilinya sekarang di Sidoarjo gitu. Ketiga kota dengan naik motor. Nah, apalagi nanti kalau udah punya anak gimana pertimbangannya kayak gitu. Akhirnya ya udah saya beli mobil Suzuki ini gitu ya. Saya beli cash waktu itu. Wah, ini luar biasa lah. Nggak kepikir di usia saya waktu itu baru lulus kuliah, nggak punya kerjaan, hanya punya bisnis, tiba-tiba langsung nikah, tiba-tiba jalan-jalan ke luar negeri. Setahun saya bisa 5 kali, karena semua trip saya ikutin semua waktu itu. Trip yang bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8, saya ikutin semua pokoknya ya. Ada free trip apapun saya ikutin waktu itu. Kalau nggak bisa dapat gratis, saya bayar. Waktu itu ceritanya gitu. Nah, setahun bisa 3-4 kali, bahkan yang tahun lalu, 2019 ini saya 5 kali. Karena saya dapat trip dari beberapa supplier gitu ya, bukan beberapa supplier sih, beberapa partner. Dari Tiens dapat, dari Lazada dapat, dari komunitas dapat waktu itu. Nah, dan waktu itu sampai sekarang saya punya keyakinan yang kuat, dan saya selalu upgrade impian. Salah satu impian saya, ketika saya sudah mulai menapaki, mencentang banyak impian awal saya di pertama tadi gitu ya, saya mulai upgrade lagi, bikin impian baru. Sampai sekarang saya juga upgrade. Saya punya impian, saya harus punya bisnis di luar negeri. Gitu. Awal saya mikir, bisa nggak ya? Dan ternyata bisa. Bisa. Dan ini luar biasa. Ketika saya mulai punya omset dan bergerak di Malaysia, keyakinan saya langsung utuh, langsung penuh. Saya bilang, saya akan punya bisnis di 5 negara dalam 5 tahun ke depan. Saya langsung bilang kayak gitu. Karena saya bilang, kalau gini doang bisa, kenapa enggak? Saya nggak ngerti bahasa Inggris loh. Dan saya presentasi orang di sana nggak ngerti bahasa Inggris. Untungnya Malaysia gitu ya. Bahasa Indonesia masih nyantol gitu. Padahal ada beberapa yang saya presentasi, ini saya sosokan pakai bahasa Malaysia, ternyata dia orang Jawa Tengah gitu kan ya. Pernah tuh di Malaysia, saya tanya dia office boy di hotel, boleh tak ini gini gitu kan. Terus ketika saya nyeplos bahasa Jawa, dia bilang, loh mas, wong Jawa dah gitu. Ya aku wong Jawa jisan mas gitu kan. Wah, dari tadi kita udah capek-capek ngomong seakan kayak orang Malaysia gitu kan. Dan mulai bergerak. Saya prospecting di Malaysia. Barangkali teman-teman mau ngikutnya. Ini saya jalan dan saya lakukan sampai sekarang. Tapi kalau pandemi agak susah nih. Nah, saya naik Grab di sana, keliling-keliling, dan saya prospecting driver Grab. Itu prospek utama saya di Malaysia. Selain itu TKI. Nah, TKI tetangga saya itu banyak gitu. Dan ketika saya ke sana dalam rangka liburan, bagi seorang TKI, saya sudah dianggap orang kaya raya satu kampung. Kalau ke sana bukan untuk kerja, tapi untuk liburan. Udah, lahan untuk edifikasi yang udah nggak usah diomongin kalau itu ya. Udah, saya ngomong apapun dia iya aja gitu. Jadi dari tim saya di sana,
ada beberapa tetangga saya TKI yang hanya bergabung, sama ada driver-driver Grab yang bergabung. Dan mereka memang butuh. Jadi kebutuhan di sana akan bisnis cukup besar, pola pikirnya lumayan maju, duitnya ada. Kalau kita ngomongin di Indonesia, jualan produk masih ngecer, saya di Malaysia jual produk ecer diketawain. Sama driver Grab. Jual spirulina, saya bilang Rp350.000 itu berapa ringgit ya? Mungkin sekitar 20 apa 200 ringgit itu. 200 ringgit lah gitu ya. Itu diketawain. Oh, barang apa itu murah banget? Terus saya bilang, oh enggak, sorry, saya keliru. Maksudnya 400. Oh ya, itu yang benar gitu kan ya. Jadi jualan spirulina di sana cocoknya 600.000, bukan 300.000. Ya itu luar biasanya Malaysia. Bahkan saya bilang ke tetangga saya, Pak, Bapak di sini udah jadi TKI 20 tahun. Percaya sama saya kalau Bapak ikut, dalam waktu 4 bulan, Bapak bisa beli mobil seperti yang Bapak punya sekarang. Dia punya mobil second, beli di hasil kerja keras dia di Malaysia, belinya di Malaysia ya maksudnya. Saya tanya harganya berapa, 40 juta. Dia beli mobil 40 juta di Malaysia second. Saya bilang, 4 bulan jalankan bisnis ini bisa dapat. Gimana nggak dapat? Keuntungan gede, orang punya duit banyak, kebutuhan mereka akan bisnis juga gede. Pola pikirnya udah maju, peluang besar. Jadi gak heran kalau Pak Haji Agus bisa segede itu timnya di Malaysia. Saya bilang, wah ya jelas lah. Ya ini namanya rezeki nomplok dan Pak Haji Agus yang tahu gitu kan. Ketika saya tahu udah, saya seriusin. Sekarang aja nggak ke Malaysia. Kalau nggak ada pandemi, mungkin sebulan 2 kali saya bisa ke sana. Nah, oke, itu tentang Malaysia. Selanjutnya, ya ini, di komunitas saya juga ada trip-trip ya, mungkin di timnya Pak Dedi juga ada ke mana, ke Malaysia, ke Singapura kemarin ya Pak Dedi ya. Nah ini di tim saya ke Hainan waktu itu. Nah ini kami ber-20 ke Hainan. Nah ini sebulan saya di Indonesia cuma 7 hari kalau nggak salah. Jadi saya habis ke Hainan, pulang 2 hari, saya berangkat lagi ke Malaysia, dapat undangan dari Lazada waktu itu. 2 hari berangkat. Pulang dari Malaysia, langsung disuruh berangkat lagi sama Lazada ke Alibaba, ke Hangzhou, ke Cina. Selama 7 hari, terus kemudian saya extend 4 hari di Shanghai. Terus pulang lagi, pulang ke Indonesia 3 hari, saya kembali lagi ke Malaysia sama Pak Reza untuk ngembangin bisnis. Saya di Indonesia cuma 7 hari kemarin. 1 bulan di luar negeri semua. 7 hari di Indonesia. Wah, itu luar biasa. Luar biasa capek. Tapi seru gitu ya. Namanya luar negeri seru lah. Selalu banyak yang di-explore. Nah, ini tim-tim saya. Ini Crown Above di tim saya waktu itu. Nah, ini wah, cheers. Kemenangan kita gitu ya. Minumnya air putih padahal. Luar biasa. Pokoknya keren aja diduluin. Nah, dan habis itu saya terima cash reward juga $5.000 kemarin gitu ya. Jujur yang cash reward 5.000 ini nggak saya kejar gitu. Karena sebelumnya saya ngejar. 2 tahun yang lalu saya ngejar dan nggak dapat, Pak Edo yang dapat. Nah, jadi tahun ini karena udah sisa-sisa kemarin, momentumnya udah dapat, omsetnya udah naik, akhirnya tahun kemarin ini 2019 saya udah nggak ngejar, otomatis sudah dapat gitu. Nah, tinggal sekarang nih nanti pertarungan. Ya semoga dapat lah. Cash reward berapa? Kayak 10.000 lumayan lah. Buat tambahan gitu kan ya. Tambahan beli-beli rumah gitu kan. Ya ini transformasi saya dan Pak Edo. Kalau lihat slide 1, 2008 masih SMA kelas 1. Wah, punya ambisi yang kuat untuk sukses. Dan 2019, berapa tahun ini ya? 11 tahun berarti ya. 11 tahun kita berjuang. Akhirnya ini usia kami 26 tahun nih. Saya sama Pak Edo selisih 1 bulan lahirnya. Jadi sama-sama 26 tahun, kita udah di panggung VIP konferensi Lion Above, dan kita penerima cash reward $5.000 bareng. Wah, luar biasa. Ini satu impian, satu afirmasi yang selalu saya afirmasikan mulai SMA selama 11 tahun. Jadi mulai saya umur berapa tahun tuh? 26 kurang 11. Mulai usia 15 tahun ya. Mulai usia 15 tahun, saya yakini, saya percayai, dan akhirnya saya pun bisa. Ya.
Oke. Kunci sukses adalah berani berpikir besar, diikuti oleh tindakan besar. Tindakan besar bukan satu pekerjaan yang besar dilakukan satu kali, melainkan pekerjaan kecil yang dilakukan terus-menerus sampai Anda sukses. Nah, ini prinsip yang saya pegang, sehingga saya bisa sukses seperti sekarang. Saya selalu melakukan hal kecil, tapi saya lakukan terus-menerus sampai akhirnya saya bisa sukses. Nah, sekarang saatnya giliran Anda. Giliran kita semua percaya pada diri kita, yakini 100% tanpa ada tapi, buang semua keraguan, yakini bahwa Anda juga bisa, saya juga bisa, kita semua juga bisa, dan kita pasti bisa. Oke ya, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Saya kembalikan lagi ke MC, silakan Pak Dede. Oke. Lalu kita sampai takjub. Luar biasa ya. Kalau ada 7 keajaiban dunia, ini nambah 1. 8 keajaiban dunia. Bertransformasi dari seorang pelajar kelas 1 menjadi seorang pembisnis internasional. Ya, yuk kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Rizky ya. Oke. Ya, saya mewakili MC Pak Rizky. MC-nya ini sedang kuliah, gitu, jadi dia nggak bisa ngomong. Kuliah online, nah, ini sambil dia belajar di Zoom sambil kuliah ini. Katanya, saya nggak boleh ngomong, Pak, ini ketahuan dosen. Katanya. Ya sudah, saya wakili kalau gitu. Keren. Keren, keren. Oke, thank you banget Pak Rizky sudah berbagi dan semoga jadi amal kebaikan buat Pak Rizky. Dan seperti biasa teman-teman, hari ini kita sudah dapat keberkahan ilmu dari beliau. Tugas kita adalah ada 2. Pertama, doakan Pak Rizky supaya semakin sukses, semakin sehat, tentunya semakin berkelimpahan ya. Yang kedua, tugas kita sekarang adalah segera konsultasi ke mentor dan jadikan spirit malam ini adalah spirit untuk bangkit. Karena kita belajar dari Pak Rizky, ternyata beliau pun berproses, tidak selamanya lempeng-lempeng aja ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Rizky. Yuk kita berikan kesempatan untuk Pak Rizky meninggalkan Zoom ini sambil tepukan tangan ya. Terima kasih Pak Dede. Izin live dulu ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Sudah panas teman-teman? Sudah panas? Panas, Ab. Panas. Ya, saya juga. Luar biasa ya. Oke, Bu Dewi, apa yang paling Bu Dewi dapat nih di malam ini nih Bu Dewi? Share dong Bu Dewi, apa yang paling Bu Dewi dapat nih? Ini Pak, keyakinannya harus ditambah sama dasarnya tentang konsisten Pak. Wah ya, kekuatan belief tadi itu luar biasa ya. Beliefnya sama konsisten aja. Sampai-sampai gara-gara kekuatan belief bisa nemu duit tiap hari ya, 100 ribuan. Luar biasa loh. Saking beliefnya. Tapi betul loh teman-teman, mungkin kalau Anda baca buku Becoming a Money Magnet, pikiran itu bisa menarik apapun gitu loh. Jangan-jangan, karena saya yakin itu duit, dilihat banyak orang loh. Tapi cuma Pak Rizky yang lihat beneran. Kan yang lewat di jalan itu bisa ribuan orang, mungkin ratusan orang. Tapi kenapa itu yang nemuin bisa Pak Rizky? Itulah kekuatan belief. Sama seperti beliau tadi bilang, tiba-tiba ada orang belanja produk 200 juta. Kan bisa aja orang itu telepon upline-nya, downline-nya, atau orang lain gitu. Kenapa Pak Rizky? Itu kekuatan belief. Itu yang sering diajarkan oleh Pak Happy ya. Betul ya? Kekuatan belief. Pak Happy kan nggak pernah ngajarin teknis. Selalu kekuatan belief, dan malam hari ini kita dapat. Ini sedikit cerita ya. Pak Rizky itu waktu saya diundang jadi pembicara VS di Malang, yang hadir waktu itu 1.000 orang lebih. Dia datang bertiga. Grupnya sedang bener-bener ada tantangan lah. Habis grup, sisa 3 orang. Pak Rizky, Pak Reza, kalau Anda kenal Pak Reza Gresik, yang pengusaha nasi Padang, sekarang Silver Lion, Pak Edo. Pak Edo juga Silver Lion. Bertiga datang ke Malang dalam kondisi babak belur.
Dan ternyata di VS itulah beliau menemukan magic moment. Langsung boom sampai hari ini dalam waktu 2 tahunan ya. Kan 2018 kalau nggak salah VS-nya, itu 2019 momentum, 2020 panen sekarang. Oke. Jadi ya semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman yang sekarang sedang berproses, yang grupnya juga rontok ya. Ya kita hari ini dapat inspirasi dari Pak Rizky ya. Ini Allah sudah sediakan waktu untuk kita, ilmu untuk kita, pertanda memang kita disuruh belajar. Karena kalau Allah tidak menakdirkan kita hari ini berkumpul, berarti memang ilmu ini bukan untuk kita. Tapi faktanya kita diberikan kesempatan untuk belajar. Ada banyak loh orang yang nggak bisa hadir di acara ini. Banyak banget. Walaupun pengen karena nggak masuk syaratnya nggak bisa. Tapi Anda bersyukur Anda bisa dapat. Nah, saya ingin nambahin aja rekan-rekan bahwa kita punya event, saya mau kasih beberapa informasi. Yang pertama, saya ucapkan selamat karena bulan September ini omset kita naik lagi. Ya, bahkan saya dapat kabar dari salah satu leader bintang 8 kita, omsetnya naik bukan 50%. Omsetnya naik di atas 200%. Bulan ini. Ya, September. Wow, saya bilang. Ya, memang ya di tim kita secara umum sedang momentum memang. Hari ini Rembang ngadain reborn ya. Itu yang hadir kita batasi hanya 100. Padahal kapasitas ruangan sebetulnya 500 karena kan corona ini ada pembatasan orang untuk hadir di dalam sebuah ruangan. Itu momentum banget. Nah, besok ada lagi. Jadi hari ini grupnya khusus Pak Okta. Nah, besok ada lagi khusus grupnya Pak Imam. Jadi di sini bahkan acara seperti itu udah per grup. Gitu ya. Ya momentum memang sedang menggulung di Jawa Tengah ya. Di Bukiki kemarin sudah di Semarang. Rembang sekarang ada 2 event seperti itu. Jadi hari ini sama besok. Ya, buat teman-teman yang tadi lihat foto-fotonya udah saya share ya. Oke, jadi selamat buat rekan-rekan yang hari ini omsetnya gila-gilaan ya. Buat yang belum, ayo perjalanan masih panjang ya. Kita bukan sedang sprint. Kita sedang lari maraton ya. Pak Rizky pun berproses ya. Oke, yang penting tidak kehilangan belief kan gitu ya. Terus kabar nomor 2, kita punya event besar. Saya ngingetin berkali-kali bahwa nanti kita ada Crown Vacation, ya. Perencanaan bulan Februari. Anda jangan sampai datang sendiri dong, malu nanti. Crossland bawa pasukan masa Anda datang sendiri. Waduh, harga diri dong, ya. Harga diri dong. Bahkan saya lihat Pak Andre bikin tuh Royal Vacation kalau nggak salah ke Singapura ya, kalau nggak salah Pak Andre tuh. Ya, salut dah buat Pak Andre bikin event sendiri, keren. Ya, terus bulan depan ada ulang tahun Tianxi, tanggal 18 Oktober. Dan ini sejarah. Pertama dalam sejarah ulang tahun Tianxi menggunakan online. Jadi yang dulu kan harus ke Jakarta. Belum tentu orang-orang daerah bisa datang. Nah, dengan online Anda bisa bikin nobar di berbagai kota di Indonesia. Ya, buat Anda yang punya grup di Aceh, di Papua, di mana tinggal nyediain YouTube, nonton. Ya, acaranya pasti spektakuler tuh. Ya, karena sekarang konser-konser musik di TV pun sudah live streaming ya. Dan itu udah jadi kebiasaan sebetulnya. Tuh, silakan manfaatkan dan promosikan mulai hari ini karena ada banyak orang yang berubah mindsetnya gara-gara pertemuan besar. Nah, terus untuk OP rutin seperti biasa Rebo malam dan Sabtu sore. Untuk silver training sementara dipending karena kita sekarang sedang menggojlok penyebaran basic pack ya sama starter pack. Kan silver training itu fungsinya untuk sharing hal-hal teknis, hal-hal dasar. Dan ternyata di basic pack sudah ada ya, sudah berarti mending kita promosikan itu gitu ya. Yang ada sekarang CP meeting tetap berlaku setiap minggu 1 dan minggu 2. Nah, ini sekarang sudah mau masuk nih minggu 1. Yuk, tidak ada sukses yang ujug-ujug ya, semua berproses ya. Orang yang mau jadi presiden di 2024 aja udah kampanye dari sekarang loh. Jangan mau kalah, Anda pebisnis mau ujug-ujug sukses nggak bisa gitu. Pilpresnya masih lama, kampanyenya dari sekarang gitu, karena nggak ada yang ujug-ujug gitu ya. Jadi ayo, kalau memang pengen crown, pengen ambassador, pengen majesty ya dari hari ini mulai gaspol.
CP minggu 1, minggu 2 ada event. Nah, untuk minggu 1, alhamdulillah Pak Asep sudah deal. Jadi kemarin kan Pak Asep ada trouble sinyal. Nah, gantinya CP meeting minggu pertama nanti GS-nya Pak Asep. Pak Asep Ridwan, New GL dari Garut. Ya, itu juga perjuangannya luar biasa. Dulunya hanya pelajar SMA, jualan cilok, sekarang New Gold Lion, jadi raja tanah sekarang di Garut. Dan dia ke downline-nya banyak nyuruh beli-beli tanah gitu. Kan di Garut masih murah tuh tanah. Jadi downline-nya tuh lomba-lomba beli tanah sekarang. Nah, itu nanti kita akan belajar dari Pak Asep ya. Pokoknya syaratnya cuma CP doang kan, buset dah, merem aja ya. Terus minggu kedua nanti saya sedang cari GS-nya. Minggu ketiga syaratnya royal ya. Minggu keempat pun syaratnya royal. Nah, ini berdasarkan usulan para leader bintang 8. Untuk minggu 3 dan 4 cukup royal aja. Nah, tepuk tangan dong buat para bintang 8 ya. Tuh ada Pak Henry, Bu Dewi, itu berkat ide-ide beliau tuh ya, Bu Lilis. Nah, yang terakhir dari saya rekan-rekan, ini saya punya tebak-tebakan nih. Ini pesawat nih, ini pesawat. Bayangin ini pesawat ya. Ini pesawat nih. Kira-kira kalau pesawat take off, gasnya harus digaspol apa konstan? Ayo jawab, terserah mau lewat chatting, mau lewat ngomong boleh. Gaspol up. Gaspol. Konstan, stabil. Oh, gaspol up. Pastinya. Oke, yang lain? Gaspol. Gaspol. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak boleh konstan? Ayo, Bu Dewi, bisa jawab? Lagi momentum up itu kalau direm ya udah jatuh. Ya, ini kan di landasan, bro. Di landasan loh, belum jatuh dong. Wah, masih di landasan. Berarti nggak jadi terbang, up. Nggak jadi terbang. Oke, ada jawaban lain? Kenapa tidak boleh konstan? Butuh tenaga yang lebih, Up. Ya, oke. Saya jawab boleh? Oke. Saya belajar dari Eric Worre, pengarang buku GoPro, yaitu Anda harus punya tuh. Ya, harus punya tuh. Atau di YouTube-nya lah, buka Eric Worre tuh, banyak YouTube-nya. Bahasa Inggris semua, tapi kan ada translate-nya gampang. Dia bilang, pesawat itu kenapa harus gaspol? Kenapa harus karena kalau stabil, konstan, bukan masalah tidak terbang, masalahnya adalah setiap ujung landasan pilihannya cuma 2. Kalau bukan laut, kedua gunung. Kalau di Semarang laut, ujungnya Jakarta laut, Surabaya laut, Bandung gunung. Artinya kalau pesawatnya konstan, kalau nggak nyemplung, nabrak. Betul ya? Nah, itulah kenapa ketika Anda menjalankan MLM, Anda tidak boleh konsisten di awal. Anda harus gaspol, kata Eric Worre. Konsisten itu nanti ketika di atas. Kan nggak mungkin di ataskan lagi gitu. Konsisten, controlling, manajerial. Tapi ketika memulai, Anda wajib gaspol. Apalagi orang baru. Orang baru wajib gaspol. Dan buat Anda yang sekarang sedang membangun momentum, wajib gaspol. Karena Eric Worre bilang, kalau Anda stabil, Anda akan kelaparan. Dia bilang gitu bahasanya. Anda tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena, apa manfaatnya gaspol? Karena, pertama, Anda akan fokus mengerjakan bisnisnya. Yang kedua, Anda akan dilihat oleh tim Anda. Ini buat teman-teman yang sekarang mau bangun momentum, mungkin kemarin grupnya rontok dan sebagainya. Anda nggak bisa hanya sekedar konsisten, nggak bisa itu. Anda harus bangun momentum. Kenapa? Karena donen Anda lihat, kalau mereka lihat upline-nya kok santai-santai aja, ayem-ayem aja, ya mereka kayak gitu semua. Apalagi kalau mereka lihat upline-nya tukang nyuruh. Kamu mau sukses nggak? Berjuang nggak?
nanti dia pun kedonanya kayak gitu. Jadi duplikasinya duplikasi perintah, Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kejarlah God Planner. Anda sendiri. Anda sendiri kejarlah God Planner, nanti itu yang akan dilihat tim Anda. Disitulah momentum terjadi. Karena kerja di bisnis ini kan presentasi. Dan presentasinya nggak bisa sedikit. Bahkan Eric Worre bilang, kalau Anda mau bangun momentum, kejarlah merekrut 20 orang dalam waktu 1 bulan. Jadi dia kalau ke orang baru selalu bilang, kejar 1 bulan 20 orang. Karena menurut hitung-hitungan kan kalau kita menemukan 20 member yang akan nanti kepecah-pecah. Dia bilang 12 orang biasanya jadi pengguna produk, 4 orang jadi pasif, 4 orang jadi leader. Jadi sebetulnya tujuan menggarap 20 itu dalam rangka menemukan 4. Nah ini kan Tianxi banget sebetulnya ilmu dia tuh. Ya, dia nggak pernah bilang MLM-nya apa, sekarang dia jadi pelatih MLM, tapi ilmunya bisa dipakai di kita. Gitu. Dan dia sudah membuktikan sekarang income-nya jutaan dolar di luar negeri ya. Jadi buat rekan-rekan nih, yang pengen bangun momentum, atau untuk Anda yang baru memulai ingin bangun momentum, yang nggak ada pilihan lain, gaspol. Ya. Kejar 20 orang. Jadilah God Planner. Untuk siapa? Untuk diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda melakukan apa akan dilihat oleh tim Anda. Gitu ya. Nah, terus apa manfaatnya kita bangun momentum? Pertama kita dilihat tim, kedua kita jadi ada semangat baru karena yang pasti kita akan menemukan orang-orang baru ya. Terus bonus juga nambah karena timnya makin lebar. Ya. Ya buat Anda yang kemarin grupnya ada tantangan ya ayo sekarang kita gaspol ya, bangun momentum. Saya pun sekarang sedang mulai. Saya bangun daftar nama lagi, saya hubungi satu-satu lagi, saya presentasi lagi, saya nggak peduli, yang penting saya harus kejar 20 orang yang bergabung. Gitu. Kalau belum menemukan 4 orang baru yang jadi, saya cari terus sampai menemukan. Gitu. Jadi saya tidak akan nyuruh-nyuruh, saya akan lakukan juga untuk diri saya. Ya. Nah, saya pernah dapat ilmu ini sebetulnya tahun 2015. Waktu saya konsultasi ke Pak Louis sambil nangis-nangis waktu itu. Sedih banget. Kenapa? Karena kan impian besar tapi bisnis rontok gitu. Kebetulan ketemu beliau di live Malang ya. Bareng Bu Yunda waktu itu. Saya nggak ada niat nangis sebetulnya mah. Nggak ada niat, cuma kenapa pas cerita kok nangis gitu loh. Dia cuma nanya, maumu apa? Diam aja saya. Saya cuma bilang, saya pengen dapat reward, Pak. Saya malu, teman-teman saya udah dapat mobil mewah semua, saya belum. Maksudnya teman-teman akrab saya di Tianxi Crossland. Oh ya sudah, kondisi grupmu gimana? Ya saya jujur aja, Pak. Grup saya sedang ada tantangan. Nggak seindah yang dibayangkan. Kata Pak Louis apa? Ini Anda boleh pegang kata-kata saya. Kata Pak Louis, memperbaiki kondisi bisnis itu gampang. Bisa 3 bulan, paling lama 6 bulan. Kok cepet banget, Pak? Gimana caranya? Gampang beliau. Jadilah God Planner. Jadilah God Planner. Paling cepat 3 bulan, paling lambat 6 bulan. Bisnismu pasti momentum. Nah, saya yang ngomong Pak Louis masa saya nggak percaya. Pulang dari live Malang, babak. Saya presentasi siapapun, wis pokoknya jalan. Ternyata benar teman-teman. Saya menemukan orang-orang baru, belum tentu jalan, tapi apa yang saya lakukan dilihat oleh tim saya yang kemarin santai. Mereka pun mungkin terinfluence kali, atau gimana lah. Gitu. Akhirnya gerak. Pada gerak juga yang ikut. Ya, saya terus lanjutkan. Keluarlah waktu itu reward mobil Niaga, Mobilio, dan lolos alhamdulillah. Nah, digulung lagi sama saya. Mobilio tuh, sampai jadi BMW gitu. Sampai jadi BMW. Benar-benar momentum. Jadi alhamdulillah sebetulnya kita sudah punya apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan kondisi bisnis, yaitu apa? Jadilah God Planner. God Planner itu udah jawaban. Ya, kalau kata Pak Rias, orang lain puluhan tahun kerja keras, berangkat pagi, pulang sore, hanya untuk dapat UMR.
Kenapa enggak kita kerja keras di bisnis ini cuma sebentar sampai momentum jadi. Kalau momentum sudah jadi, kerjaan Anda cuma 2, teman-teman. Mau saya kasih tahu? Kalau momentum sudah jadi, kerjaan Anda cuma 2. Mau saya kasih tahu? Yang pertama, tutup poin. Yang kedua, tutup mata. Iya, nggak usah diapa-apain lagi. Anda sudah pasti majestic kayak Pak Julian Sina. Pak Julian Sina cuma bilang ke saya cuma kerjanya cuma ke stokis belanja 3.000 pipi, Pak, setiap bulan udah. Dan tiba-tiba majesty aja. Ya iyalah, grupnya udah, momentum udah jadi. Pak Oleh udah segede apa, Pak Diar sudah segede apa. Terus kaki-kaki dia yang lain sudah segede apa. Kerjanya cuma 2, tutup poin dan tutup mata. Tapi memang beliau membangun momentumnya ketika domain beliau dulu yang aktif OP cuma 18 orang kan, digulung sama beliau lewat God Planner. Beliau jadi God Planner dan ngajak tim-timnya jadi God Planner. Akhirnya menggulung sampai hari ini. Emang grup Pak Julian hari ini bisa ditahan? Misal Pak Julian bilang ke Oleh, "Le, lu santai-santai dulu lah." Nggak bisa pasti. Olehnya aja lagi gila-gilaan sekarang. Itu yang terjadi kalau momentum sudah jadi. Jadi sekarang yuk kita gulung dulu, kita bangun dulu. Sampai suatu saat nggak usah diapa-apain, tim Anda akan besar sendiri. Ya. Sekarang kita gaspol dulu, kejar God Planner dulu, sampai suatu saat ketika momentum sudah jadi, tim Anda jalan sendiri. Nah, itu inspirasi dari Pak Rizky. Oh iya, tadi Pak Rizky bahas-bahas mengenai support system ya. Jadi Pak Rizky itu dulu upline-nya bikin support system sendiri. Hebat nggak tuh? Bikin support system sendiri, akhirnya bubar. Masih tim Pak Luis, tapi nggak nurut sama Pak Luis, gitu loh. Yang nurut sama Pak Luis ya pada akhirnya cuma Pak Rizky sama Pak Musa Tanaya. Makanya buat teman-teman yang sekarang sudah beruntung lah Anda punya One Vision, Anda tinggal pakai gitu. Orang lain dulu ada yang sampai bikin-bikin malah bubar gitu. Ya Pak Musa sama Pak Rizky yang tersisa dan beliau bertobat, akhirnya beliau konsultasi, itu timnya Pak Naga Sugara. Ya. Oke, saya kira tadi beberapa info sudah saya sampaikan. Sampai jumpa di CP Meeting minggu pertama nanti bareng Pak Asep. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup? Cukup ya? Terima kasih untuk para bintang 8, ada Bu Dewi, ada Bu Lilis, ya, ada Pak Okta, dan terima kasih untuk ada Pak Henry, ya, ada Pak Imam juga. Terus untuk Silver Lion ada Pak Andre Mahesa, ya, terima kasih. Sampai jumpa sekali lagi minggu depan. Oktober ya. Oktober harus jadi bulan kemenangan buat kita semua ya. Amin ya. Oke, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, 10 menit. Kalau memang masih ada yang mau ngobrol,